Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi hari ini. Mari saat pagi hari ini saya mengajak untuk setiap kita mempersiapkan hati kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Masuk di dalam hadiratnya, bahwa setiap persembahan kita lewat pujian dan penyembahan kita hari ini. Dan kita naikkan syukur kita di dalam hadiratnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami bisa menikmati hadirat-Mu dan memulai hari kami dengan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami datang mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau yang layak terima pujian, Engkau layak terima hormat. Sungguh ajaib, sungguh besar Engkau Yesus. Perbuatan-Mu di dalamku, kami datang menyembah-Mu, kami datang tinggikan nama-Mu, sebab hanya Yesus, Engkau yang layak terima sembah kami, Engkau yang layak terima hormat kami, Yesus. Oh haleluya. Ku angkat hatiku Tuhan, untuk bawa setiap kerinduan kami, bawa setiap kehausan kami Tuhan, akan hadirat-Mu Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan, syukur Bapa. Terima kasih Yesus. Kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku.
Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sama-sama kita katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiriku, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yesus, sungguh besar, sungguh ajaib perbuatan-Mu di dalamku. Oh, Kau yang telah tebus dosaku. Haleluya, sungguh dahsyat Tuhan, kuasa darah-Mu memulihkan hidupku. Haleluya, oh terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab perbuatan-Mu ajaib, sebab perbuatan-Mu besar. Terima kasih
Yesus Tuhan, Kau menjadikan kami ciptaan yang baru. Haleluya. Oh Yesus, syukur buat anugerah-Mu, syukur buat kebaikan-Mu selama-lamanya. Hanya Engkau Tuhan yang layak disembah, layak terima pujian. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kuasa-Mu Tuhan yang sudah memulihkan hidup kami lewat pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau menyempurnakan setiap kami. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Selamat pagi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, berdoa dengan segenap hati, Tuhan hadir dan siap menjamah kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Yohanes pasal 5 ayat 14-18, mari kita baca ayat itu yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Alkitab mencatat bahwa Yesus pergi ke kolam Bethesda dan menyembuhkan seorang yang sudah lumpuh dan terbaring 38 tahun di sana. Nah, orang yang lumpuh ini semula tidak tahu siapa yang menyembuhkan dia. Tetapi ketika dia pergi ke bait Allah, dia berjumpa dengan Yesus. Dan dia baru tahu bahwa Yesuslah yang menyembuhkannya. Nah saudara, saya percaya bahwa berkat atau kebaikan Tuhan itu bukan hanya soal kesembuhan. Kita pagi hari ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat, bisa bernafas. Itu adalah anugerahnya. Dan kita perlu bersyukur dan beribadah kepada Dia. Nah ketika berjumpa dengan Yesus di bait Allah, Tuhan memberikan pesan kepada orang yang sembuh dari kelumpuhannya. Dia berkata, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dari ayat ini jelas kita lihat bahwa orang itu lumpuh karena dosanya. Nah memang tidak semua penyakit terjadi akibat dosa. Misalnya saudara makan makanan yang ternyata sudah tercemar, saudara bisa sakit perut. Atau saudara tidur sampai larut malam begadang karena pekerjaan numpuk, besoknya bisa rasa masuk angin. Tetapi kita juga sadar bahwa dosa bisa menyebabkan orang sakit. Dan akibat dosa itu bisa lama loh saudara. 38 tahun, gak main-main. Karena itu jangan kita hidup dalam dosa. Karena ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Biarlah kita minta kekuatan Roh Kudus untuk bisa menang atas setiap godaan dosa. Dan kalau kita sudah disembuhkan, dipulihkan,
engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan orang lumpuh itu setelah ketemu Yesus, dia bercerita kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dan inilah yang seharusnya kita juga lakukan. Setelah mengalami kasih kebaikan Tuhan, kita bercerita kepada banyak orang bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh, Sang Penolong, bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saya ingat satu cerita, seorang dokter muda praktek di sebuah kampung dan dia tunggui di puskesmas, nggak ada orang kampung itu yang datang berobat. Sampai pada hari ketiga baru ada satu orang datang, dikasih obat dan orang itu merasa enakan. Lalu dia bilang, "Pak dokter, sorry ya saya nggak punya duit nih." Dokter pikir, waduh penglaris kagak punya duit lagi. Ya udahlah nggak apa-apa. Cuma saya minta satu hal dari kamu Pak. Minta apa itu? Gini, kamu kan sakit datang sama saya. Lalu saya obati kamu merasa sudah sehat. Iya Pak. Jadi ceritakan saja kepada semua orang di kampung kalau sakit datang berobat ke tempat ini. Oh cuma itu bayarannya Pak? Iya, ceritakan aja. Oh kalau gitu gampang. Maka dia cerita keliling kampung, kalau sakit pergi ke puskesmas, ada dokter muda, baik, saya juga diobati, sembuh, dan yang penting gratis katanya. Karena kan dia nggak bayar apa-apa saudara. Saya percaya Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Dia telah menyembuhkan kita dari penyakit yang paling berbahaya, DOSA, dosa. Kenapa orang berdosa? Karena AIDS, AIDS, akibat intim dengan setan. Tetapi kalau kita datang bertobat kepada dokter di atas segala dokter, dia akan menyembuhkan, melepaskan, dan memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan setelah itu apa yang kita harus lakukan? Ceritakan kepada orang lain bahwa Yesus adalah Tuhan. Bersaksi sehingga banyak orang juga datang kepada Yesus. Nah, Alkitab selanjutnya berkata bahwa orang-orang Yahudi ketika mengetahui Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh pada hari Sabat, berusaha untuk menganiaya Yesus. Mereka melakukan aktivitas permusuhan yang terus-menerus sampai akhirnya Yesus nanti akan disalib. Padahal apa yang dilakukan Yesus itu kan baik, menolong orang sakit 38 tahun. Kalau Yesus nggak datang juga dia akan mati dalam kelumpuhannya. Mestinya kan orang bersyukur karena Yesus datang untuk menolong orang yang susah. Tapi saya mau bilang begini saudara, dalam hidup ini ada banyak haters. Orang yang benci kepada kita walaupun kita sudah berbuat baik. Kadang-kadang gak rasional, gak nalar saudara. Dia serang terus kita terus. Tetapi ingat, jangan sampai kita kecewa lalu berkata, percumalah berbuat baik juga gak ada hasilnya. Tetaplah berbuat baik. Karena yang Anda lakukan itu bukan untuk manusia. Anda lakukannya untuk Tuhan. Dan kalau kita terus menabur yang baik, satu kali kita juga akan menuai yang baik. Jadi walaupun ada orang yang suka memfitnah, menjelek-jelekan saudara, tetaplah berbuat baik. Haleluya. Ayat 17 tadi berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi Allah Bapa masih bekerja sampai hari ini. Begitu juga dengan Yesus. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan ayat dalam Kejadian 2 ayat yang kedua yang mengatakan bahwa Allah setelah menciptakan alam semesta dalam 6 hari, dia berhenti, dia beristirahat pada hari yang ke-7. Nah saudara, kita perlu tahu, Allah berhenti menciptakan bukan karena capek, bukan karena lelah, tapi karena semua pekerjaan penciptaannya sudah selesai. Sehingga dia menikmati apa yang telah dia ciptakan itu. Nah, tetapi ingat, walaupun pekerjaan penciptaan selesai, pekerjaan pemeliharaan itu tidak pernah selesai. Artinya terus menerus. Allah itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta, tapi tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Nah, Tuhan juga ingin agar kita memiliki hari Sabat, hari perhentian bersama dengan Tuhan. Nah, itu adalah waktu di mana kita beristirahat dari segala jerih lelah pekerjaan kita dan mengkhususkan hari kita untuk Tuhan
dan pekerjaannya. Berarti hari Sabat bukannya kita tidak kerja sama sekali, termasuk tidak mengerjakan pekerjaan Allah. Justru hari Sabat adalah kita berhenti dari kesibukan sehari-hari supaya kita bisa berkonsentrasi kepada Tuhan, ibadah kepada Dia, dan melakukan pekerjaannya, melayani Tuhan. Nah saudara, saya melihat di dalam Matius 12 ayat 9 sampai 12 ada bagian Alkitab yang berbunyi demikian. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, jadi Yesus tidak menekankan legalistik agamawi. Pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Sampai melakukan kebaikan, menyembuhkan orang sakit juga nggak boleh. Malah orang begitu marah mau membunuh Yesus karena Yesus bekerja pada hari Sabat. Kan ngaco kalau begini saudara. Justru pada hari Sabat, hari perhentian, kita bisa menggunakan seluruh hidup kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan yang baik. Saya berdoa supaya saudara punya hari perhentian di mana engkau tidak hanya sibuk ngurusin pekerjaanmu, tapi ibadat sama Tuhan dan engkau melayani Tuhan, ada di rumah Tuhan, karena itu adalah hal yang menyukakan hati Tuhan. Di ayat 18, orang Yahudi marah karena Yesus memanggil Allah sebagai Bapaknya. Dengan demikian, dia menyamakan dirinya sebagai Allah. Padahal di dalam Alkitab, misalnya Filipi pasal 2 ayat yang ke-6, Yesus yang walaupun di dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun dia mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Bahkan dia telah rela mati di kayu salib. Saudara, dari sini kita melihat bahwa memang Yesus itu setara dengan Allah. Karena Yesus adalah Allah. Bukan manusia dianggap jadi Allah. Tapi Allah yang jadi manusia. Kalau manusia jadi Allah nggak ada. Allah jadi manusia ada. Karena Allah kan maha kuasa. Mau jadi gajah bisa, mau jadi monyet bisa. Tapi karena Allah yang Esa itu ingin menyelamatkan manusia, maka yang diselamatkan adalah manusia dengan cara dia datang sebagai manusia. Yesus juga digelari anak Allah. Bukan berarti Allah beranak. Kalau saya bilang anak tangga, mana bapak tangganya? Anak kunci, mana ibu kuncinya? Kan gak seperti itu saudara. Anak Allah artinya dia berasal dari Allah. Dia punya sifat Allah. Bahkan dia adalah anak, bahkan dia adalah Allah itu sendiri. Kalau saya bilang dia anak baik, bukan berarti bapaknya Pak baik, ibunya Bu baik, lalu punya anak baik. Tapi anak baik artinya anak itu punya sifat baik. Anak Allah berarti dia punya sifat Allah, bahkan dia adalah Allah. Kalau saya bilang dia anak Bandung, jangan tanya kapan Jakarta kawin sama Bogor punya anak Bandung. Anak Bandung berarti dia berasal dari Bandung. Anak Allah berarti dia berasal dari Allah. Bahkan Yesus sendiri adalah Allah. Saudara, percayalah kepada Yesus. Dan kalau kita sudah disembuhkan dari segala penyakit kita, bahkan penyakit akibat dosa, mari jangan berbuat dosa lagi supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih buruk. Tapi kita gunakan hidup kita sama seperti orang yang lumpuh 38 tahun ini. Bercerita tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus. Sehingga banyak orang mengenal siapa Yesus itu. Tuhan memberkati, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami semuanya dengan Roh Kudus. Sehingga ketika kami disembuhkan, dipulihkan, kami taat pada kehendak Tuhan. Kami tidak hidup lagi di dalam dosa, tapi kami beribadah kepada Tuhan, melayani, bersaksi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Bethel. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain
agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah dan acara siraman rohani melalui channel ini.